Hai sahabat, ketemu lagi. Meskipun sekarang mining lagi turun-turunnya ya mungkin karena harga koin ikutan turun, tapi kita tetap membahas VGA Card ya. Sekarang saya membahas tentang RX 6600 ya. Ada seri yang 6600 XT ya, yang di atasnya ini, nah ini di bawahnya ya. Jadi ada 6600 doang ya. Itu tadi merek MSI ini dari Gigabyte. Jadi saya ceritanya tuh saya tuh punya 3 ya. Eh, Kenapa beli RX 6600? Karena yang paling saya incar sih kemarin itu ya harganya sih sebenarnya paling murah ya di antara VGA-VGA yang bisa di mining, dan dia termasuk versi terbaru gitu. Meskipun kalau yang setara dengan dia banyak. Karena ini kan aneh ya. VGA card itu dihitung dari hash rate-nya gitu. Jadi RX 580 yang lama-lama pun harganya ya ikutan mahal gitu. Deket-deketan gitu harganya ya. 7,8, 8,5. Oh, udah harga segituan 9 jutaan. Ya sama juga ya seperti yang lain-lain, GTX 610. Yang lain-lain hash rate-nya segitu ya. Jadi harganya juga segitu. Ya daripada beli VGA-VGA keluaran lama ya mendingan beli VGA keluaran baru gitu ya. Mungkin dia teknologinya mungkin lebih baru meskipun hash rate-nya ya gak jauh beda ya dengan yang lama-lama. Kan kalau yang lebih baru itu biasanya dia juga lebih irit listrik. Nah, kenapa saya ambil RX 6600 ini daripada RX 6600 XT? Ya pertama karena ya lebih murah sih. Harganya kemarin-kemarin ini kan berkisar di 9 jutaan ya, 9 juta lebih sedikit gitu. Kalau yang RX 6600 XT itu kan di atas 10 jutaan ya, 11, ada yang 12, bahkan dia kayak RTX 3060 kan sebenarnya ininya levelnya gitu. Nah, terus dari segi hash rate juga ya lumayan sih kalau untuk yang Ethereum, karena kan dia 8 GB ya. Dia sekitar 20, defaultnya berapa ya, 26 mungkin ya, tapi kalau udah di overclock sekitar 29 ya, 29 setengah, 29 MHz. Nah, jadi kemarin-kemarin kalau tahun-tahun bulan-bulan sebelumnya itu, yang beberapa bulan yang lalu itu kan VGA itu benar-benar langka ya, nggak ada gitu ya, nggak ada pilihan lain dan harganya itu benar-benar naik. Tapi semenjak ada VGA LHR ya dari Nvidia, VGA itu kan jadi banyak gitu. Tapi harganya tetap juga sih sama, mahal-mahal juga ya. Jadi ya kalau sebelumnya kan VGA-nya benar-benar hilang dari pasaran gitu ya. Kalau sekarang kan VGA-nya ada, cuma ya ada yang hasil rate-nya rendah, ada yang LHR dan sebagainya gitu. Akhirnya ya jadi orang pilihannya jadi beragam gitu ya. Tapi setidaknya barangnya ada gitu. Dan RX 6600 ini dia listriknya itu termasuk paling irit ya. Kalau yang kalau yang versi AMD ini kan kayak RX 580 listriknya juga lumayan cukup besar ya. Tapi kalau yang versi lama itu kan yang irit listrik itu RX 470 ya, RX 470, RX 480 itu listriknya lebih awet. Dan ini juga RX 6600 ini sangat irit ya. Tadi udah saya coba di mining itu hanya berkisar di bawah 60 watt ya. Kalau yang tertulis di sini di apa uh, di ini namanya AMD Radeon yang ininya ya, yang bawaannya gitu. Dia paling sekitar 57 yang tercatat ya. Oh ya, kan ini pakai Nices. Jadi sekitar 55 watt, sebenarnya 55 watt, 57 watt tergantung dari jenis merek VGA-nya ya. Dan hampir sama juga sih hash rate-nya di antara mereka ini, RX 6600. Kalau ini ya mungkin beda-beda sedikit, beda-beda dari kipas atau dari panasnya lah ya. Main Gigabyte lebih panas, lebih panas nih, dan dia juga wattnya lebih tinggi ya, sampai 57. Kalau yang MSI dan itu satu lagi tuh dari Power Color itu cuma 55 watt ya. Dan kalau misalnya kita di wattmeternya paling ya berapa lah yang real ditariknya ya dari listrik, itu paling berapa lah, lebih irit gitu.
Dan juga keunggulan kalau RX 6600 ini kan dia nggak ribet ya, nggak ribet model kayak RTX 3060, jadi bisa dicolokin di mana aja, pakai eraser satu kali itu bisa, colokin kemana aja bisa gitu. Jadi saya pakai di motherboard saya yang ini, satu mainboard ini ada beberapa RX 600, ada 3 ya, 2 dicolokin langsung ke motherboard, satu lagi pakai laser. Ya untungnya dia ini termasuk VGA yang udah jenis baru, tapi dia yang harganya cukup murah gitu dibanding lain. Makanya ya kalau dipikir-pikir kan daripada beli yang 6600 cukup mahal, ya udah mending ini. Sebenarnya sih ya, hampir mirip ya, mau 6600 atau yang ini 6600 doang, 6600 XT hampir mirip sih. Ya kalau punya duit lebih ya bisa juga 6600 XT ya, lebih bagus juga gitu. Tapi kalau anggarannya agak terbatas, saya juga kemarin agak nyicil-nyicil lah, maksudnya nggak langsung beli jebrok banyak, nggak. Beli satu dulu, antara ada rezeki beli lagi gitu. Lumayan gitu, jadi dari 3 buah ini sekitar 87 rate-nya ya, total, karena masing-masing satu itu 29 setelah di overclock. Yuk sekarang kita cek ya. Gimana performa miningnya. Oke, ini dia mining ya, 3 GPU di sini. Kita lihat ada 3 ya. Jadi dia itu RX 6600 itu 8 GB ya. Dia mining dengan pakai NB miner ya di ini. Nah dia Radeon, jadi nggak bisa pakai Nice Quick Miner, pakainya Nice Miner yang biasa. Oke, coba kita lihat sekarang. Nah suhunya juga rendah ya, suhunya tuh 50-an, 48, seginian. Terus kemudian, nah ini. Nah, tuh, lihat ya. 29,31. Ya, 29,31. Ya, seginian lah, 29 lebih ya, 29,5, 29,2, 29. Pokoknya pernah nyampe 30 deh. Tapi kalau dilihat dari efisiensi lumayan tuh, 500-an lebih ya. Gitu. Artinya ya dibandingkan dengan biaya listriknya kita masih bisa mendapatkan profit ya dari sini. Kemudian kalau misalnya kalian beli yang seperti ini ya gampang juga sih. Kalau cara overclocknya gimana? Bisa juga sih kalian, terserah ya mau pakai MSI Afterburner. Tapi kalau saya sih pakai ini AMD apa namanya, Radeon Software. Ya di sini Radeon Software, kita install aja ya drivernya ya, yang mana aja lah, pokoknya kalian cari aja driver terbarunya. Kemudian kalian install. Udah install terus dijalankan ya. Karena ini saya nyolokin 3 VGA di sini, jadi ada 3 VGA yang terbaca. Dan nggak ribet juga sih sebenarnya. Nggak seperti RX 580 ya, yang seperti yang lama-lama kan kita harus mengaktifkan mode compute ya, mode compute supaya dia kalau miningnya hasilnya lebih tinggi daripada yang kalau ini nggak ada mode-modean kayak gitu. Udah aja saya cari-cari juga mode compute atau mode grafik, nggak ada, dia langsung begini aja. Dan apa namanya, ini langsung kita rubah di sini. Jadi yang ini kita turunin aja ya, dia dari defaultnya berapa itu, saya turunin ini misalnya frekuensi ini core, jadi kita aktifin dulu di sini GPU tuningnya, terus kita turunin min frekuensinya ini ke paling bawah. Nah, kalau yang voltase ini boleh juga ke paling bawah sih, tapi kalian sisain sedikit nggak apa-apa lah. Terus maksimal frekuensi, cobain aja berapa lagi sini, saya naruh di 1500 misalnya gini. Mau diturunin lagi sih sebenarnya bisa juga gitu, yang penting nggak mengganggu. Karena kalau kita mining Ethereum yang dipakai kan memori ya, nah jadi memori yang penting ya, jadi VRAM ininya tuningnya kalian aktifkan, ini advance control, nah kalian sini dimaksimalkan aja ke 1900 ya, intinya sih ini aja gitu. Kalau misalnya ini udah dinaikin, terus kita turunin yang core clock ini, yang ini ya, turunin ke sini, ini pasti bikin turun power consumption ya sama voltase. Kalian bisa diiniin, cuma kemarin ini kan GPU ini aslinya sih saya turunin semuanya ya. Jadi yang ini saya turunin sampai ke paling bawah 500, katakanlah ini berapa paling bawah?
1773. Ini saya turunin jadi cuma yang tengah-tengah ini doang saya sisain ini sedikit. Cuma dia jadi ini apa suka turun hash rate-nya, suka jadi mati gitu ya. Terutama yang merek Gigabyte sih. Kalau yang merek Power Color sama yang MSI ini dua ini normal-normal aja. Setelah saya cari-cari jadi dia itu sering turun kalau ini. Akhirnya saya nemuin tadi ininya settingannya ini langsung dipilih, jangan diturunin voltasenya gitu. Sebelumnya sih voltasenya saya turunin maksimal itu juga, turunin maksimal ke sini sama min frekuensi itu bisa berjalan, tapi itu lama-lama jadi nggak bisa. Jadi saya pikir ini kayaknya takut malah jadi rusak, jadi ya udah naikin sedikit listriknya gitu ya. Yang penting dia bisa berjalan, kita cari. Terus fan-nya sih nggak saya rubah gimana-gimana ya. Ini juga, jadi suhunya cuma segini. Ya, ini dia. Jadi, gimana caranya untuk ini? Ya, kalian install aja, terus nanti masuk aja ke performance dan tuning. Ya, itu terus nanti kalian bisa save juga hasil profilnya, settingannya gitu ya. Lebih gampang sih di sini, kalau udah ngerti. Ya. Kalian jangan pilih yang otomatis, pilih yang tuning custom ya. Jadi custom sendiri gitu. Jadi intinya kita menaikkan memori ini VRAM ya, frekuensi VRAM-nya kita naikkan ke maksimal, terus kita turunkan, yang lain-lain kita turunkan ya. Yang terutama yang core ini yang paling atas turunkan. Kalau yang ini tadi yang untuk berapa nih, GPU 1, nah GPU 1 ini yang Gigabyte. Jadi udah saya tes, ternyata dia lebih stabil di sini di 1500 dan ini voltasenya di 1075. Tetap ada ya di sini, dan dia suhunya consumption-nya akan listriknya sekitar 57 dan 58 watt ya, nggak pernah ke 60 kok. Kalau pengen agak dikurangin ya power limitnya dikurangin juga nggak apa-apa ya. Kalian lihat aja di sini itu ditambah kipas jadi dia lebih enak lah kalau nambah kipas ya. Jadi ini salah satu alternatif kalau kalian pengen CPU yang murah tapi lebih baru ya. Oh ya, satu lagi untuk ini ada yang namanya AMD Smart Access Memory. Kalian bisa mengaktifkan ini ya. Cuma ini saya matikan sengaja. Jadi kalian harus masuk ke BIOS-nya dulu, aktifkan resizes bar sama 4G decoding kalau nggak salah gitu, nanti ini aktif. Tapi udah saya perhatiin, udah saya coba juga, ternyata nggak bikin hash rate naik juga, nggak ada pengaruhnya. Jadi ya udahlah, nggak usah. Akhirnya saya matiin aja lah, ya. Nah jadi gitu ya. Ya terus ini kalau kita lihat di mining, gimana tuh dia di mining ya. Saya kan pakai nice hash. Ya udah di sini jadi. Nah ini ya 6.600, dia sekitar 29 ini tuh, suhunya relatif lebih rendah. Oke sahabat, jadi gitu aja ya, lumayan lah sekarang pilihannya. Sekarang kita VGA agak banyak, jadi konsumen juga nggak terlalu pusing-pusing nyari VGA ya. Sekarang pusingnya nyari duitnya gitu. Sekarang VGA udah ada, tinggal kitanya mau beli atau enggak gitu ya. Dan sekarang juga yang AMD udah ngeluarin juga kan yang versi terbarunya dari ini, RX 6500 XT. Tapi katanya sih hash rate-nya nggak bagus ya, dan dia cuma 4 GB. Jadi kalau ini kan 8 GB ya, jadi kalau untuk mining Ethereum masih bisa. Ya mudah-mudahan aja ETH2 tertunda, jadi kita masih bisa main lebih lama supaya bisa balik ke modal. Itu aja teman-teman, sampai ketemu lagi.